Kresna dilahirkan dalam keluarga yang sederhana di sebuah desa kecil. Ayahnya adalah seorang pekerja keras yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih. Namun, kehidupan Kresna berubah drastis ketika ayahnya meninggal dunia saat ia berusia 7 tahun. Kehilangan ayahnya menjadi pukulan berat bagi keluarga mereka. Ibunya harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara Kresna harus belajar menjadi mandiri sejak dini. Dalam masa-masa sulit itu, pamannya, Pak Amin, dan bibinya, Bu Laila, menjadi tumpuan utama mereka. Pak Amin adalah seorang pria yang bijaksana dan penuh perhatian. Ia bekerja sebagai tukang kayu dan selalu berusaha membantu Kresna dan ibunya dengan apapun yang ia bisa. Begitu pula dengan Bu Laila, yang selalu menganggap Kresna seperti anaknya sendiri. Mereka memberikan dukungan moral dan material yang sangat berarti bagi Kresna dan ibunya, sehingga mereka bisa melalui masa-masa sulit itu. Kresna tumbuh dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam terhadap pamannya. Pak Amin tidak hanya membantu dalam hal materi, tetapi juga memberikan nasihat dan dukungan emosional yang sangat berarti bagi Kresna. Dalam setiap langkah hidupnya, Kresna selalu merasakan kehadiran dan kasih sayang pamannya yang tulus. Beranjak dewasa, Kresna berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik berkat dukungan pamannya. Ia kemudian mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan swasta. Kehidupannya perlahan-lahan mulai stabil, meskipun ia masih tinggal bersama ibunya yang semakin renta. Kresna merasa bertanggung jawab untuk merawat ibunya, terutama setelah semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh pamannya untuk mereka. Meskipun sudah memiliki pekerjaan yang mapan, Kresna belum berani untuk menikah. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya terhadap ibunya masih terlalu besar, dan ia juga belum mampu membeli rumah sendiri. Kresna ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya sebelum memikirkan dirinya sendiri. Pamannya, yang selalu peduli dengan keadaan Kresna, suatu hari menawarkan untuk meminjamkan uang agar Kresna bisa membeli rumah. Namun, Kresna dengan halus menolak tawaran tersebut. Ia tahu bahwa pamannya masih memiliki keluarga sendiri yang harus diurus, dan ia tidak ingin menambah beban mereka. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Kresna berjalan dengan damai. Namun, suatu hari ia menerima telepon dari bibinya yang mengabarkan bahwa kesehatan pamannya semakin memburuk. Kresna terkejut dan merasa cemas mendengar kabar tersebut. Tanpa berpikir panjang, keesokan paginya Kresna langsung naik bus untuk menengok pamannya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kresna merasa sedih melihat pamannya yang lemah terbaring di ranjang. Dokter memberitahu bahwa Pak Amin didiagnosis menderita kanker dan membutuhkan perawatan intensif. Namun, pamannya menolak untuk menjalani perawatan lebih lanjut karena khawatir dengan biaya pengobatan yang tinggi. Kresna merasa sangat terpukul mendengar keputusan pamannya. Ia tidak ingin kehilangan sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Dengan hati yang berat, Kresna memutuskan untuk memberikan seluruh tabungan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun kepada pamannya. Ia ingin menunjukkan rasa terima kasih dan pengorbanannya kepada pamannya yang telah banyak berjasa dalam hidupnya. Paman, Anda sudah seperti ayah kedua bagi saya. Gunakan uang ini untuk biaya pengobatan Anda. Saya akan menjaga Anda dengan uang ini, ujar Kresna dengan mata yang berkaca-kaca. Pak Amin tersenyum lemah. Aku sudah menjagamu sejak kecil. Sekarang giliranku untuk meminta bantuan, ucapnya dengan suara yang penuh haru. Kresna dan pamannya menghabiskan waktu bersama di rumah sakit, mengenang masa-masa indah yang mereka lalui bersama. Setiap hari, Kresna datang ke rumah sakit setelah bekerja untuk menemani pamannya. Meskipun Pak Amin tetap kukuh dengan keputusannya untuk tidak melanjutkan pengobatan, Kresna tidak pernah lelah memberikan dukungan moral dan menyemangati pamannya. Suatu hari, ketika Kresna datang ke rumah sakit, ia mendapati pamannya sedang tertidur pulas. Wajahnya terlihat tenang, dan Kresna merasa lega melihat pamannya bisa mendapatkan istirahat yang baik. Namun, sedetik kemudian, pamannya terbangun dan tersenyum lemah ke arah Kresna. Kresna, terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Aku tahu kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Ucap pamannya dengan suara yang lemah namun penuh rasa terima kasih. Kresna menggenggam tangan pamannya dengan erat. Paman, saya akan selalu ada untuk Anda. Anda adalah keluarga saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkan Anda sendirian. Pamannya menatap Kresna dengan penuh cinta. Kamu adalah kebanggaan keluarga kami, Kresna. Terima kasih atas semua kasih sayang dan pengorbananmu. Aku sangat bersyukur memiliki keponakan seperti kamu. Kresna mencoba menahan air matanya. Paman, tolong berjanji padaku bahwa Anda akan terus berjuang.
Saya tidak ingin kehilangan Anda. Pamannya tersenyum lembut. Aku akan mencoba yang terbaik. Kresna, kamu sudah memberiku begitu banyak kekuatan. Setiap hari setelah itu, Kresna terus mengunjungi pamannya, memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Meskipun perjuangan mereka berat, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapi segala hal hingga suatu hari, Pak Amin meninggal dalam tidurnya dengan tenang. Kresna merasa sedih kehilangan sosok yang begitu dicintainya. Namun ia juga merasa lega bahwa pamannya tidak lagi menderita. Pada hari pemakaman, Kresna mengingat semua kenangan indah bersama pamannya. Ia memikirkan semua pelajaran hidup yang telah dipelajari dari pamannya, tentang pengorbanan, cinta keluarga, dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Setelah semua perjuangan itu, Kresna merasa lebih kuat. Meskipun kehilangan sosok yang begitu berarti baginya, ia tahu bahwa nilai-nilai dan cinta yang ditanamkan oleh pamannya akan terus hidup dalam dirinya. Dengan hati yang berat namun juga penuh harapan, Kresna kembali ke kehidupannya yang baru, membawa kenangan dan warisan yang berharga dari pamannya yang tercinta. Setelah kepergian pamannya, Kresna merasa kekosongan yang mendalam dalam hidupnya. Ia terus merenungkan semua pelajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh pamannya selama ini. Meskipun sedih, Kresna tahu bahwa hidup harus terus berlanjut. Di hari-hari berikutnya, Kresna menghabiskan waktu lebih banyak bersama ibunya yang kini semakin rentan karena usia. Ia berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang sebanyak mungkin kepada ibunya, seperti yang pernah dilakukan pamannya kepadanya. Kresna juga mengingat janji yang pernah dibuatnya pada pamannya untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi kehidupan. Meskipun pamannya telah pergi, semangat dan keteguhan hatinya tetap membimbing Kresna melalui setiap hari. Beberapa bulan setelah pemakaman pamannya, Kresna menerima sebuah surat dari bank. Ketika ia membuka surat itu, ia menemukan bahwa pamannya telah meninggalkan warisan untuknya, termasuk sejumlah uang yang cukup besar untuk membantu Kresna membeli rumah dan memulai kehidupan barunya. Kresna tersenyum getir sambil menatap surat tersebut. Meskipun ia merasa bersyukur atas warisan tersebut, ia juga merasa sedih karena telah kehilangan orang yang begitu dicintainya. Namun, ia tahu bahwa pamannya selalu ingin yang terbaik baginya, bahkan setelah kepergiannya. Dengan hati yang campur aduk, Kresna memutuskan untuk menggunakan warisan itu dengan bijaksana, seperti yang selalu diajarkan oleh pamannya. Ia merencanakan untuk membayar pengobatan ibunya yang semakin memburuk, serta mempersiapkan diri untuk masa depannya sendiri. Dengan semangat yang dipenuhi oleh warisan pamannya, Kresna melangkah maju dalam hidupnya dengan tekad untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, seperti yang telah diajarkan oleh pamannya selama ini. Kresna berusaha menjalani kehidupannya dengan penuh integritas dan kebaikan, selalu mengingatkan dirinya akan pelajaran hidup yang diberikan oleh pamannya. Meskipun hidup penuh dengan tantangan, Kresna merasa kuat dan bersemangat. Ia tahu bahwa ia tidak pernah sendirian, karena kenangan dan nilai-nilai pamannya selalu menyertainya dalam setiap langkah. Warisan pamannya adalah sumber kekuatan yang tak ternilai, yang selalu mengingatkannya untuk terus berjuang, mencintai, dan berbagi dengan orang lain. Dengan tekad yang kuat, Kresna melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Ia yakin bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil, ia dapat membuat pamannya bangga dan mewariskan kebaikan kepada generasi berikutnya. Warisan cinta dan pengorbanan pamannya akan terus hidup dalam dirinya, dan Kresna berjanji untuk menjaga dan menghargai warisan itu sepanjang hidupnya. Kresna mengerti bahwa meskipun kehilangan orang yang dicintai adalah hal yang menyakitkan, tetapi nilai-nilai dan pelajaran hidup yang ditinggalkan oleh mereka akan selalu menjadi penerang jalan hidupnya. Dan dengan begitu, Kresna melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat, cinta, dan kebijaksanaan, membawa warisan pamannya ke dalam setiap aspek kehidupannya. Kresna melangkah maju dengan keyakinan baru. Warisan dari pamannya bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang menguatkannya dalam menghadapi masa depan. Dengan tabungan yang diberikan oleh pamannya, Kresna memutuskan untuk membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat yang nyaman untuk tinggal bersama ibunya. Rumah itu sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengorbanan dan cinta pamannya. Di salah satu dinding, Kresna memasang foto pamannya bersama keluarga sebagai tanda penghormatan dan kenangan. Setiap hari, Kresna merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, berusaha memberikan yang terbaik bagi orang yang telah berjuang keras untuk membesarkannya. Setahun setelah membeli rumah, Kresna menerima kabar gembira. Salah satu sahabatnya, Anton, yang bekerja di bidang konstruksi, menawarkan proyek renovasi rumah secara gratis. Anton tahu betapa pentingnya rumah tersebut bagi Kresna dan keluarganya,
dan ia ingin membantu mewujudkan impian Kresna untuk memiliki rumah yang lebih nyaman. Dalam proses renovasi, Kresna juga bertemu dengan seorang wanita bernama Lani, yang merupakan saudara sepupu Anton. Lani adalah seorang arsitek yang berbakat dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Mereka berdua sering berdiskusi tentang proyek-proyek sosial dan bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk membantu lebih banyak orang. Hubungan Kresna dan Lani berkembang pesat. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam pandangan hidup dan tujuan. Lani juga sangat peduli dengan ibu Kresna dan sering membantu merawatnya. Kehadiran Lani membawa kebahagiaan baru dalam hidup Kresna. Mereka berdua saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan, berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Setelah beberapa bulan berpacaran, Kresna memberanikan diri untuk melamar Lani. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memulai kehidupan baru bersama orang yang dicintainya. Lani menerima lamaran Kresna dengan penuh sukacita, dan mereka merencanakan pernikahan sederhana namun penuh makna. Pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Kresna merasa sangat bahagia, terutama karena ibunya bisa melihatnya menikah dengan wanita yang dicintainya. Di tengah perayaan, Kresna memberikan pidato yang penuh haru, mengenang pamannya yang telah memberikan begitu banyak dalam hidupnya. Ia berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya, dan berjanji untuk terus menebar kebaikan seperti yang diajarkan oleh pamannya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Kresna terus dipenuhi dengan berbagai tantangan dan kebahagiaan. Ia dan Lani dikaruniai dua anak yang sehat dan cerdas. Kresna berusaha menjadi ayah yang baik, mengajarkan nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh pamannya. Ia berharap anak-anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan bermanfaat bagi orang lain. Setiap malam, Kresna sering duduk di beranda rumahnya, merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia merasa sangat beruntung telah memiliki pamannya, yang tidak hanya memberikan dukungan materi, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang berharga. Ia belajar bahwa dalam hidup, yang terpenting bukanlah seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa besar cinta dan pengorbanan yang diberikan kepada orang lain. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Kresna terus melangkah maju, membawa warisan pamannya dalam setiap tindakan dan keputusan. Ia berkomitmen untuk selalu menjadi pribadi yang penuh kasih dan kebaikan, seperti yang telah diajarkan oleh pamannya. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, Kresna berharap bisa memberikan warisan yang sama kepada anak-anaknya, memastikan bahwa kebaikan dan cinta akan terus hidup dari generasi ke generasi. Setiap kali Kresna melewati ruang kerja di rumahnya, ia selalu teringat pada meja kayu buatan pamannya. Meja itu adalah salah satu kenang-kenangan terakhir yang pamannya buat sebelum sakit. Di atas meja itu, Kresna menyimpan foto-foto keluarga, terutama foto pamannya yang tersenyum hangat. Foto itu selalu menjadi sumber inspirasi bagi Kresna saat menghadapi tantangan hidup. Suatu ketika, Kresna mengadakan pertemuan dengan para pengusaha lokal untuk mencari dukungan lebih banyak. Ia menjelaskan visi dan misi yayasan dengan penuh semangat, dan banyak dari mereka yang akhirnya tergerak untuk ikut berkontribusi. Kerja keras Kresna dan Lani mulai membuahkan hasil yang luar biasa, dan yayasan mereka semakin dikenal luas. Di tengah kesibukannya, Kresna selalu menyempatkan diri untuk pulang tepat waktu agar bisa makan malam bersama keluarga. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyuman keluarganya. Lani selalu mendukung Kresna dalam segala hal, dan mereka berdua menjadi tim yang tak terpisahkan dalam menjalankan yayasan serta kehidupan sehari-hari. Anak-anak Kresna, Fauzan dan Rara, tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penuh semangat. Mereka tumbuh dengan belajar dari orang tua mereka tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Kresna dan Lani bangga melihat anak-anak mereka mulai memahami nilai-nilai yang telah mereka tanamkan. Pada suatu hari yang cerah, Kresna dan keluarganya mengadakan piknik di taman. Di tengah tawa dan canda, Kresna merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia merasa bersyukur atas segala yang telah ia capai, meskipun penuh dengan liku-liku dan tantangan. Ia tahu bahwa tanpa dukungan dan cinta dari pamannya, ia mungkin tidak akan berada di tempatnya sekarang. Kresna menyadari bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima, tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melanjutkan perjuangan pamannya, menciptakan perubahan pola hilaf dalam kehidupan banyak orang. Suatu sore, Kresna mengajak keluarganya untuk mengunjungi makam pamannya. Di sana, mereka berdoa dan mengenang segala kebaikan yang pernah diberikan pamannya. Kresna berbicara kepada anak-anaknya tentang betapa besar pengaruh pamannya dalam hidup mereka. Fauzan, Rara, kalian harus ingat bahwa kakek buyut kalian adalah orang yang sangat luar biasa.
Dia mengajarkan ayah tentang arti pengorbanan dan cinta sejati. Kalian harus selalu menghargai dan mengikuti jejaknya, kata Kresna dengan penuh perasaan. Anak-anaknya mengangguk sambil memandang makam kakek buyut mereka dengan penuh rasa hormat. Kresna merasa lega bahwa nilai-nilai yang diajarkan pamannya akan terus hidup melalui anak-anaknya dan mungkin generasi berikutnya. Waktu terus berlalu, dan Kresna serta Lani semakin tua. Anak-anak mereka tumbuh dewasa dan mulai menempuh jalan hidup mereka sendiri. Fauzan menjadi seorang dokter yang berdedikasi, sementara Rara menjadi seorang guru yang penuh semangat. Mereka berdua selalu mengenang ajaran dan warisan dari kakek buyut mereka. Pada suatu malam yang tenang, Kresna duduk di beranda rumahnya, merenung tentang masa lalunya. Ia merasa bangga atas apa yang telah ia capai, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi banyak orang. Ia tahu bahwa pamannya pasti akan bangga melihat betapa kuat dan baik hati keponakannya ini. Dengan penuh kebahagiaan, Kresna menatap bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa pamannya selalu ada di sana, mengawasinya dan memberikan kekuatan. Kresna berjanji untuk terus menjaga warisan kebaikan itu, melangkah ke masa depan dengan cinta dan harapan. Pada hari ulang tahun Kresna yang ke-60, keluarganya mengadakan pesta kecil di rumah. Teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang pernah dibantu oleh yayasan mereka berkumpul untuk merayakan hari istimewa itu. Kresna merasa sangat bahagia melihat begitu banyak orang yang peduli dan menghargai kerja kerasnya. Di tengah perayaan, Lani memberikan sebuah hadiah istimewa kepada Kresna. Sebuah buku yang berisi foto-foto kenangan mereka bersama, dari masa kecil Kresna hingga saat ini. Di dalam buku itu, terdapat tulisan tangan pamannya yang pernah ditulis sebelum meninggal. Kresna membaca tulisan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Pamannya menulis tentang betapa bangganya ia terhadap Kresna dan berharap Kresna selalu menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih sayang. Kresna merasa bahwa meskipun pamannya sudah tiada, cinta dan dukungannya akan selalu ada. Malam itu, Kresna duduk bersama keluarganya, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku dan cinta. Ia tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, dengan cinta dan dukungan dari orang-orang terkasih, ia bisa menghadapi segala tantangan. Kresna merasa bahwa hidupnya telah lengkap. Dengan warisan nilai-nilai dari pamannya yang selalu ia pegang teguh, Kresna melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Ia tahu bahwa cinta sejati dan pengorbanan adalah harta yang paling berharga, dan ia berjanji untuk terus menebar kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, seperti yang diajarkan oleh pamannya. Dengan senyum bahagia, Kresna menutup buku kenangan itu dan memeluk keluarganya erat-erat. Ia tahu bahwa cinta dan kebaikan akan selalu menjadi cahaya dalam hidupnya, membimbingnya menuju masa depan yang cerah dan penuh berkah. Kisah Kresna adalah sebuah pengingat tentang keikhlasan dalam hidup. Meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kehilangan, cinta dari orang-orang terkasih selalu memberikan kekuatan untuk terus melangkah maju. Warisan pamannya yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang mulia akan terus hidup melalui setiap tindakan baik yang Kresna lakukan, memberikan inspirasi dan harapan bagi banyak orang. Dengan semangat yang tak pernah padam, Kresna terus berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih baik, mengikuti jejak pamannya yang penuh cinta dan kebaikan. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, Kresna tahu bahwa pamannya selalu ada di sampingnya, memberikan kekuatan dan cinta tanpa batas. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.